Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 106. Jiu gelombang selamat. Aku sangat bahagia untukmu. Apakah Yan Fei mengirimimu pesan? Dia tidak bisa datang. Dia harus menjalani operasi nanti. Aku tahu. Xiao Mei memeluk Feng Jiu dan mencium pipinya. Tiba-tiba, dia merasa sekelilingnya membeku. Dua pasang mata memelototinya. Minde segera menariknya menjauh dari Feng Jiu sedangkan Feng Jiu ditarik oleh Min Feng. Dengan serius, Xiao Mei dan Feng Jiu hanya bisa saling menatap. Mereka diam-diam setuju bahwa kedua pria mereka sangat posesif. Mereka hanya bisa menghela nafas dalam hati. Keduanya sudah terbiasa dengan rasa cemburu sehingga tidak memperhatikan bau cuka di udara. Patu Walu juga hadir. Ketika dia mengetahui bahwa Feng Jiu dan Xiao Mei adalah teman baik, dia sangat bahagia hingga dia tersenyum sepanjang malam. Sayangnya, ketika dia mencoba berbicara dengan salah satu dari mereka, Min Feng dan Minde menghalanginya, membuat lelaki tua itu marah besar. Dia ingin mengutuk kedua cucunya dan memukuli mereka sampai mati, tetapi setelah berpikir bahwa tidak baik memukul orang di pesta ulang tahun salah satu cucunya, lelaki tua itu hanya bisa memelototi cucunya dan duduk dengan cemberut di sudut. Dia bersumpah jika Feng Jiu melahirkan, bagian Min Feng akan disita. Dia akan mengusir Min Feng dari perusahaan dan menempatkan cicitnya sebagai penerusnya. Memikirkan rencana besarnya, lelaki tua itu menjadi energi sekali lagi. Dia bahkan memberi isyarat pada Minde bahwa dia harus membiarkannya mendekati Xiao Mei atau dia juga akan menyita warisannya seperti apa yang dia rencanakan dengan Min Feng. Sayangnya, Minde hanya mendengus dan menarik Xiao Mei menjauh darinya, membuatnya mengertakkan gigi. Cucuku yang brengsek ini, beraninya mereka menggangguku. Hao, aku akan membuatmu membayar karena tidak membiarkanku bermain dengan cucu menantuku. Orang tua itu dengan kesal pergi menemui Feng Jiu ketika Min Feng tidak ada dan mengucapkan selamat tinggal. Ketika Feng Jiu bertanya padanya, dia hanya berkata, "Aku akan membuat surat wasiatku sekarang." Bajingan-bajingan itu mencoba menindas kakek mereka. Beraninya mereka mencoba menghalangi momen ikatan kita. Nah, jangan khawatir. Orang tua ini lebih mencintai kamu dan Xiao Mei daripada orang-orang tak tahu terima kasih itu. Jika kamu mencoba menceraikan bajingan itu, jangan khawatir. Lelaki tua ini akan membiarkanmu tinggal di rumahku selamanya. Iya, aku harap kamu dan Xiao Mei akan meninggalkan bajingan itu dan tinggal di tempatku. Kakek Lu, jika aku dan Min Feng bercerai, hubungan kita sebagai cucu kakek juga akan berakhir. Dia ingin mengatakannya tetapi dia memutuskan untuk tidak meledakkan gelembungnya. Feng Jiu hanya bisa menatap Patu Walu yang berjalan menjauh darinya. Dia menghela nafas dan dengan lembut membelai bayi kecil yang tersembunyi di balik gaun longgarnya. Gerakannya sangat normal, seperti dia hanya mengelus perutnya karena kenyang. Orang-orang di dalam tempat tersebut tidak menganggap gerakannya mencurigakan sama sekali. Bayi kecil, kuharap kalau kamu besar nanti, kamu tidak akan memalukan seperti kakek dan ayahmu. Kamu harus seperti Paman Minde, serius dan tidak tahu malu sama sekali. Beberapa menit kemudian, Feng Jiu menyadari Min Feng menghilang. Setelah dia minta diri, dia tidak pernah kembali. Feng Jiu terkejut ketika semua lampu dimatikan. Tiba-tiba, dia menjadi buta ketika lampu terfokus padanya. Perlahan, lampu di setiap sudut ruangan menghasilkan cahaya merah, menyinari kelopak bunga yang berjatuhan dari atas. Apa? Feng Jiu, cinta. Feng Jiu kaget saat mendengar suara Min Feng. Orang-orang di dalam venue tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka mendengar suara Min Feng, terutama ketika dia memanggil Feng Jiu, cinta. Feng Jiu tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Min Feng lah yang merencanakan segalanya untuk ulang tahunnya tapi dia selalu melaporkan semuanya padanya. Apa yang terjadi saat ini jelas berbeda dengan apa yang dia katakan padanya. Pertama kali aku menatapmu, aku merasa seperti ada yang menendang dadaku. Saat kamu pergi, aku bersumpah begitu aku menemukanmu, aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Feng Jiu, cinta. Terima kasih telah mencintaiku. Malam ini, aku ingin seluruh dunia tahu betapa aku mencintaimu. Tiba-tiba, lampu neon berbentuk hati menyala di tengah panggung. Jadilah Phoenixku. Feng Jiu tidak bisa menahan tangisnya karena bahagia. Dia sudah tahu Min Feng ingin melamarnya tetapi dia tidak menyangka Min Feng akan melakukannya malam ini. Min Feng tiba-tiba muncul di belakangnya dan memeluknya erat. Feng Jiu segera berbalik dan menatapnya dengan penuh kasih.
Min Feng setengah berlutut dan memegang tangannya. Nona Feng Jiu, apakah Anda bersedia menemani saya hingga rambut kita beruban? Feng Jiu tersenyum dan mengangguk. Saya. Namun sebelum Feng Jiu sempat menjawab, semua orang yang hadir di hotel panik saat mendengar suara "baang". Dan tempat tersebut berguncang karena ledakan yang tiba-tiba. Semua orang ketakutan setengah mati. Pihak keamanan berusaha menenangkan para tamu namun sayangnya ledakan kedua terjadi. Min Feng segera mengantar Feng Jiu menemui para pengawal. Pergi sekarang, pastikan untuk melindunginya, mengerti? Feng Jiu menarik tangan Min Feng. Bagaimana denganmu? Kamu tidak ikut denganku, kamu mau kemana? Feng Jiu mengucat. Aku harus menyelidikinya, aku harus pergi ke ruang kendali. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja, oke, aku akan kembali. Tidak, kamu tidak bisa. Min Feng hanya tersenyum. Jangan khawatir. Feng Jiu mencoba melawan tetapi dia digendong oleh pengawalnya saat dia melihat Min Feng berlari ke sisi berlawanan. Ketika mereka berlari menuju pintu keluar, beberapa orang tersandung. Dia memerintahkan pengawalnya untuk membantu mereka. Ketika dia hampir sampai di pintu keluar, seorang pelayan menarik lengannya dan berkata bahwa Min Feng ingin dia pergi ke sisi kiri karena Xiao Mei terluka. Karena keributan, orang-orang tidak dapat memperhatikan Feng Jiu. Feng Jiu sangat cemas dan tidak mampu menganalisis semuanya dengan baik. Yang terpikir olehnya hanyalah cedera Xiao Mei. Dia segera mengikuti pelayan itu hingga mereka mencapai pintu keluar kiri. Di mana? Di mana mereka? Ketika Feng Jiu melihat tidak ada seorang pun di sana, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia mencoba berlari kembali tetapi sebuah SUV merah tiba-tiba muncul entah dari mana. Pintu terbuka dan dia melihat Yanrong tersenyum padanya. Itu kamu. Feng Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tajam ke arah Yanrong. Hai gelombang merindukanku. Yanrong tertawa. Pelayan itu bergerak maju. Nona, saya sudah membawanya ke sini. Di mana sisa uangnya? Pelayan sangat ingin menerima sisa uang. Beberapa detik kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Apakah kamu benar-benar yakin ledakan itu palsu? Yanrong tersenyum dan berkata. Tidak, bodoh. Dia menarik pistol dan menembak pelayan itu di dadanya. Bab 107. Ketika Feng Jiu melihat pelayan itu terjatuh ke tanah, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Yanrong tertawa terbahak-bahak saat dia menatap pelayan yang sekarang tergeletak di tanah, tak bernyawa. Feng Jiu perlahan mundur, berniat berlari kembali ke pintu keluar gedung untuk melarikan diri dari Yanrong. Sayangnya, sebelum dia sempat berbalik dan berlari, anak buah Yanrong, yang merusak gerbang pesta, datang dari dalam, menghalangi pintu keluar. Sekarang, Feng Jiu tidak punya cara untuk melarikan diri karena dia diapit oleh Yanrong dan anak buahnya. Feng Jiu ingin menamparkan dirinya sendiri. Jika dia hanya memperhatikan sekelilingnya dan tindakan mencurigakan dari pelayan sejak dini, dia tidak akan terjerumus ke dalam rencana jahat Yanrong. Nona, kita sudah sampai. Ayo pergi, pihak keamanan sudah mengetahui tentang kita. Kita harus cepat pergi. Kau menembak seseorang tanpa peredam. Mereka pasti sudah mendengarnya. Kita harus pergi. Pria dengan tato mawar hitam di lengannya itu mengangguk setuju. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Feng Jiu. Dia sudah ada di sini. Pekerjaan kita sudah selesai. Pemimpin pasukan Yanrong segera bergerak menuju Feng Jiu untuk menyeretnya ke dalam mobil. Baik, cepat bawa wanita jalang itu ke dalam mobil. Yanrong turun dari kursi pengemudi dan melemparkan kunci mobil ke salah satu pria itu. Kamu yang mengendarai. Yanrong perlahan berjalan menuju Feng Jiu yang saat ini sedang ditekan oleh anak buahnya. Feng Jalang, bagaimana kabarmu? Yanrong tersenyum sambil berlari ke depan. Feng Jiu mencoba melawan dan melepaskan diri dari cengkeraman mereka tetapi orang-orang itu sangat kuat. Dia bisa merasakan cengkeraman mereka seperti penjepit besi. Semakin dia meronta, semakin erat cengkeraman mereka. Feng Jiu menatap Yanrong dengan marah. Ketika wanita itu tiba di depannya, Feng Jiu sekali lagi mencoba melepaskan diri dan mencakar wajah Yanrong. Ketika dia menyadari dia tidak bisa menyentuhnya, Feng Jiu meludahi wajah Yanrong. Jalang. Ketika Yanrong merasakan air liur lengket di pipinya, dia dengan jijik menyekanya dengan tangannya. Dia memelototi Feng Jiu dan menamparkan wajahnya. Dia segera menjambak rambut Feng Jiu dan mendekatkan wajahnya. Dasar jalang kotor, kau badan kecil sialan. Yanrong sekarang berteriak dengan gila. Matanya penuh amarah saat dia menatap Feng Jiu.
Feng Jiu merasakan sakit yang menusuk di kepalanya saat Yanrong menarik rambutnya tapi dia tidak pernah mengucapkan apapun. Dia hanya menatap Yanrong. Yanrong merasa seperti badut pelompat di mata Feng Jiu. Seolah dia bisa melihat semuanya. Seperti dewa yang mengawasi dunia dari atas langit. Dia membencinya. Dia membenci Feng Jiu. Dia benci tatapannya. Apa yang kamu lihat, ya? Yanrong menjabat tangannya yang mencengkeram rambut Feng Jiu dan menariknya ke atas. Setelah mendengar suara hentakan rambut Feng Jiu, Yanrong merasa nyaman sekali lagi. Dia menariknya untuk terakhir kalinya sambil tertawa gila-gilaan. Seikat rambut Feng Jiu kini ada di tangannya. Beberapa perlahan jatuh ke tanah saat dia membuka tangannya. Apa yang kamu buang-buang waktu ah? Bawa dia ke dalam mobil. Yanrong berbalik dan masuk ke mobil terlebih dahulu. Feng Jiu menutup matanya dan menenangkan dirinya. Dia tahu tidak ada gunanya berjuang. Sebaiknya ikuti mereka dengan patuh dan hemat energi. Belum terlambat untuk melarikan diri nanti. Selama dia menemukan celah, dia akan mengambil kesempatan itu dan melarikan diri. Feng Jiu berada di belakang mobil bersama dengan dua pria di masing-masing sisinya sementara Yanrong duduk di depannya. Feng Jiu ditutup matanya jadi dia tidak tahu di mana mereka berada sekarang. Dia hanya bisa memperkirakan sudah berapa lama mereka bepergian. Mereka sudah menempuh perjalanan hampir 1 jam tetapi mobil tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Ah, betul, aku belum mengucapkan selamat padamu, kan? Tiba-tiba, Yan berbicara. Bagaimana hadiah ulang tahunku yang pertama untukmu? Apakah kamu menyukainya? Hahaha. Yanrong berbalik dan meletakkan jarinya di dagu Feng Jiu. Dia mencubitnya hingga kulit Feng Jiu memerah. Tahukah kamu seharusnya mati di sana tapi aku menyelamatkanmu. Bukankah kamu seharusnya mengatakan, terima kasih, kepadaku? Feng Jiu terkejut saat mendengar kata-kata Yanrong. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya balik. Apa maksudmu aku seharusnya mati di sana? Yanrong tertawa dan menarik tangannya dari Feng Jiu. Dia duduk kembali dan mengambil ponselnya. Berdering. Hai gelombang. Saat seseorang menjawab panggilan teleponnya, Yanrong segera menekan pengeras suara. Yanrong, apa yang telah kau lakukan? Ini bukan yang kita rencanakan. Yanrong tertawa mengejek. Oh, tolong, berikan aku dramanya. Masih sama kan? Feng Jiu tetap akan mati. Kenapa kamu berteriak-teriak seperti perempuan jalang? Feng Jun rencanamu sangat bodoh. Bom tempat tersebut. Haler gelombang di mana kesenangannya? Yanrong kamu jalang. Kamu sangat bodoh. Sudah kubilang padamu untuk membawa kotak-kotak itu ke dalam venue. Di dalam, bukan ke berbagai sudut hotel. Persetan denganmu, Feng Jun. Kakak Feng juga ada di sana. Apakah kamu ingin dia mati? Kami hanya menginginkan Feng perempuan jalang ini. Selama dia mati, semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku tidak ingin dia mati dulu. Wanita jalang ini berhutang banyak padaku. Tunggu saja, oke. Tetap di sini dan biarkan aku menikmati menyiksanya dulu. Aku akan meneleponmu kembali ketika aku sudah selesai dengannya. Setelah Yanrong mengakhiri panggilan, dia menoleh dan menertawakan Feng Jiu. Lihat, kerabatmu menginginkanmu mati. Sedih sekali, tak ada yang mencintaimu. Tenang saja, hadiahku berikutnya akan membuatmu bahagia. Hahaha. Tapi sebelum itu, ayo kita lempar alat pelacak ini, oke? Yanrong menarik kalung berbentuk mawar yang tergantung di leher Feng Jiu. Dia memberikan kalung itu kepada pemimpinnya dan memerintahkannya untuk mengikatkannya pada burung yang dikurung di belakang. Sampai jumpa gelombang. Yanrong tertawa dan tertawa seperti orang gila. Beberapa menit kemudian, Feng Jiu akhirnya merasakan mobilnya melambat lalu berhenti. Pintu terbuka dan penutup matanya dibuka. Saat dia membuka matanya, dia melihat sebuah rumah yang familiar. Tada gelombang kejutan. Apakah kamu menyukainya? Bab 108. Ketika pengawal Feng Jiu tidak melihatnya, mereka panik dan segera kembali ke dalam hotel. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukannya tidak peduli berapa lama mereka mencari. Hotel itu sekarang berada dalam kekacauan total. Selain mereka yang menghadiri perayaan dan mereka yang berada di dalam rumah, banyak orang yang datang untuk melihat keributan tersebut. Beruntung mobil pemadam kebakaran segera datang bersama polisi. Beberapa menit kemudian, ambulans juga datang. Mereka yang membutuhkan bantuan medis mendesak diangkut secara terpisah dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Ketika para wartawan tiba, mereka melihat semuanya hampir selesai.
Mereka hanya bisa mewawancarai orang-orang yang hadir saat ledakan terjadi. Min Feng dan yang lainnya akhirnya keluar dari hotel. Ketika Min Feng melihat salah satu pengawal Feng Jiu, dia segera berlari ke arahnya. Di mana dia? Pengawal itu terkejut saat Min Feng menarik lengannya. Bos. Pengawal itu mengucap. Punggungnya sekarang penuh keringat. Dia adalah salah satu orang elit badan keamanan Lu, tetapi dia tidak mampu menjamin keselamatan nyonya muda mereka. Dia berdoa agar P-19 menemukannya, jika tidak, bos mereka tidak akan pernah memaafkan mereka. Jawab aku, di mana dia? Min Feng memelototi pengawal yang berdiri kaku di depannya. Bos, muda, nyonya muda hilang. Ketika Min Feng mendengarnya, dia merasakan suhu di sekitarnya tiba-tiba menurun. Apa katamu? Min Feng meraung. Pengawal itu hanya bisa menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Min Feng. Jika terjadi sesuatu padanya, kalian semua akan mati. Apa kalian mengerti? Pengawal itu mengangguk dan berlari mencari Feng Jiu sekali lagi. Min Feng merasa ada sesuatu yang meremukkan hatinya. Dia tidak bisa bernapas dengan benar. Feng Jiu, kamu di mana? Min Feng juga mencari Feng Jiu. Sudah mengelilingi sekitar dan memeriksa apakah Feng Jiu juga berada di bawah perawatan petugas medis, tetapi dia masih tidak dapat menemukan bahkan bayangannya. Feng Jiu, di mana kamu? Ketika Chen Hao menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia juga tidak menemukan Feng Jiu, Min Feng merasa ingin meninju wajahnya. Min Feng sepertinya ingin membunuh seseorang. Ia bahkan tidak peduli para wartawan berkerumun dan terbang seperti burung saat mereka mewawancarai dan merekam video. Sudah hampir 30 menit sejak ledakan pertama. Mata Min Feng merah padam dan wajahnya penuh jelaga. Dia tampak kotor dan acak-acakan. Meski wartawan ingin mewawancarainya, mereka tidak berani mengundangnya. Salah satu reporter memperhatikan ketidakhadiran orang yang merayakan ulang tahun Feng Jiu di area tersebut. Sekali lagi, internet terguncang. Berita terbaru, sebuah bom meledak di dalam hotel mewah. Korban yang sangat besar. Serangan teroris. Apakah Beijing tidak aman lagi? Perayaan ulang tahun Feng Jiu dari Feng Internasional hilang. Kecelakaan atau disengaja? Apa yang terjadi di hotel mewah? Pembaruan berita, daftar korban dalam insiden pengeboman hotel mewah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Mei sedang duduk di dalam salah satu ambulans. Minde terluka, lengan kirinya terkilir setelah dia mencoba menyelamatkan Xiao Mei dari puing-puing yang berjatuhan. Wajahnya pucat tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan di wajahnya. Dia menatap Xiao Mei yang menangis di sampingnya. Petugas medis sudah melakukan pertolongan pertama. Dia sudah baik-baik saja tetapi Xiao Mei mendesaknya untuk pergi ke rumah sakit. Minde menggelengkan kepalanya. Ini tidak terlalu serius. Jangan khawatir. Xiao Mei memelototinya. Kamu tidak mendengarkanku lagi. Apakah kamu akan pergi ke rumah sakit atau aku akan meninggalkanmu? Minde menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Bawa aku ke rumah sakit. Minde berkata pada dokter. Saat ambulans dimulai, Xiao Mei hanya bisa berdoa untuk keselamatan Feng Jiu dan yang lainnya. Ah Jiu, kakak nakal, kalian semua. Harap berhati-hati. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika Min Feng menyadari bahwa Feng Jiu tidak berada di sekitar atau di dalam hotel, dia akhirnya memahami maksud sebenarnya dari pemboman tersebut Feng Jiu. Min Feng mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Keluarga cabang Feng. Min Feng tahu bahwa merekalah yang merencanakan ini. Dia segera mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menelepon kepala badan keamanan Lu. Lakukan apa saja yang kamu bisa untuk menghancurkan cabang keluarga Feng. Aku akan memberimu waktu 2 jam. Mereka harus merangkak ke arahku dan memohon pengampunan. Pastikan mereka mengalami neraka yang hidup. Lepaskan semuanya. Tangkap Feng Jun dan bawa dia kepadaku. Iya bos. Setelah dia mengakhiri panggilan, Chen Hao berlari ke arahnya. Bos, kami melihat mayat di pintu keluar kiri. Itu adalah salah satu pelayan kami. Dia tertembak di dada, dan kami melihat cincin pertunangan nyonya muda. Apa? Min Feng meraih lengan Chen Hao. Tunggu apa lagi? Bawa aku ke sana. Min Feng segera berlari ke pintu keluar kiri. Saat dia tiba, polisi sudah ada di sana. Puan Lu. Kapolri memberi hormat. Kepala Cheng. Min Feng mengangguk kembali. Kami menemukan cincin ini di dekat mayat. Bisakah Anda memastikan apakah cincin ini memang cincin pertunangan Mes Feng?
Kepala Cheng memberikan cincin itu kepada Min Feng. Ketika Min Feng melihatnya, dia mengangguk dan memastikan bahwa itu benar-benar cincin pertunangan Feng Jiu. Kepala Cheng menghela nafas. Kami juga menemukan seikat rambut di TKP. Kami yakin itu juga rambut Nona Feng. Tuan Lu, apa yang terjadi saat ini bukan sekadar aksi terorisme. Nona Feng mungkin saja diculik. Min Feng menutup matanya. Memang, dia benar, Feng Jiu diculik. Yang pasti, itu adalah rencana keluarga cabang Feng. Mereka ingin mengalihkan perhatian dengan mengebom hotel demi menangkap Feng Jiu. Min Feng menoleh ke arah Chen Hao. Periksa koordinat Feng Jiu. Chen Hao mengangguk. Untung saja Nyonya muda memakai kalung yang dilengkapi alat pelacak. Itu akan membantu mereka menemukan lokasinya. Hubungi pengacara kami, suruh mereka menuntut Feng Jun, Feng Ran, dan yang lainnya. Bagaimana kabar teman Minde dan Feng Jiu? Keduanya ada di rumah sakit. Puan muda kedua mengalami dislokasi lengan kirinya dan Nyonya muda kedua di masa depan bersamanya. Hubungi Minde nanti. Katakan padanya jika dia tidak dapat menemukan bukti bahwa keluarga cabang Feng lah yang merencanakan segalanya, aku akan mengundurkan diri sebagai pimpinan dan membiarkan dia menggantikan perusahaan dan menjadi kepala keluarga. Min Feng tahu bahwa Minde juga tidak ingin menyukseskan perusahaan seperti dia. Dia hanya bisa menekan adiknya untuk membantunya. Sayangnya, Min Feng adalah yang tertua sehingga dia hanya bisa dengan enggan menerima nasibnya. Ah, benar, pastikan teman Feng Jiu hadir saat kamu memberitahunya. Katakan padanya jika dia ingin Xiao Mei berterima kasih padanya dan lebih mencintainya, dia juga harus membantuku menemukan Feng Jiu atau aku akan memberitahu Xiao Mei semua hal memalukan yang dia lakukan saat kita masih muda. Bab 109. Apa katamu? Pak Tualu berdiri dan menamparkan meja. Dia baru saja pulang dari perayaan ulang tahun Feng Jiu. Ia segera menelepon pengacaranya karena ingin menulis surat wasiat. Sayangnya, saat mereka sedang berdiskusi, asistennya buru-buru membukakan pintu dan memberitahukan tentang kejadian pengeboman di hotel mewah. Luxury Hotel adalah salah satu anak perusahaan Lu Corporation di bawah nama cucunya, Lu Minfeng. Dia tidak percaya bahwa keamanan mereka tidak mampu menangkap hal-hal mencurigakan dan orang-orang di dalam tempat tersebut. Satu hal yang bisa menjelaskan situasinya pekerjaan orang dalam. Memikirkan tentang situasi cucu dan cucunya di hotel, lelaki tua Lu terhuyung dan terjatuh kembali ke kursi. Pak tua Lu merasakan darah segar di dalam mulutnya. Dia tidak bisa menahan muntah darah karena marah dan cemas. Ketua lama, asisten dan pengacaranya panik saat melihat darah mengalir dari mulutnya. Asisten itu segera berlari memanggil dokter pribadinya sementara yang lain membantunya berbaring di tempat tidur. Pak tua Lu ingin kembali ke hotel dan mencari cucu dan cucu menantunya tetapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Asisten datang bersama dokter. Setelah dokter memeriksa kesehatannya, ia menyarankan agar ia harus memulihkan diri dengan baik dan menghindari stres. Para pengacaranya pergi karena pembuatan surat wasiatnya ditunda. Ketika hanya asistennya yang tersisa, Pak tua Lu memerintahkannya untuk mengerahkan tim terlatih pribadinya untuk mengumpulkan data. Beberapa menit kemudian, Pak tua Lu mengetahui segalanya. Dari pengkhianatan pelayan itu, kematiannya, ledakan, situasi Minde dan hilangnya Feng Jiu. Siapa itu? Pak tua Lu ingin membunuh orang-orang yang bersekongkol melawan keluarganya. Dia marah bukan karena mereka menghancurkan hotel mewah tetapi karena mereka merugikan keluarganya. Para perusuh itu bahkan menangkap salah satu cucu menantunya yang berharga dan cicitnya. Ini adalah perang. Siapapun yang mencoba membuat rencana melawan mereka akan mati dengan kematian yang buruk. Katakan padaku, siapa orang itu? Apakah kamu sudah bertanya pada Min Feng? Asisten itu mengangguk. Puan muda sulung masih belum bisa menemukan bukti tetapi dia yakin itu adalah rencana keluarga cabang Feng. Pak tua Lu tertawa mengejek. Orang itu ingin mencelakakan cucu menantunya karena kepentingan pribadi. Hao, aku bukan Lu Xiaolong jika aku membiarkan mereka pergi tanpa mengalahkan mereka terlebih dahulu. Hubungi presiden, katakan padanya aku memerlukan bantuannya. Dong Yu, asisten Pak tua Lu menelan ludah. Tidak ada yang tahu bahwa alasan Presiden Tiongkok dapat mencapai posisinya adalah karena bantuan keluarga Lu. Ketua lama hanya meminta bantuan presiden jika dia ingin menghancurkan seseorang secara menyeluruh. Sepertinya nasib para bajingan dari keluarga cabang Feng itu lebih buruk daripada anjing. Sudah terlambat bagi mereka untuk meminta maaf dan menyadari kesalahannya. Ayei, sayang sekali mereka menyentuh timbangan terbalik ketua lama.
Asisten itu mengangguk dan memberi hormat sebelum meninggalkan ruangan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tanda gelombang kejutan. Apakah kamu menyukainya? Yanrong bertanya pada Feng Jiu sambil mendorongnya ke depan. Kelihatannya familiar, kan? Feng Jiu menatap rumah 2 lantai yang didirikan di dekat tebing. Dia bisa mencium bau asin di udara yang berarti rumah itu dibangun di dekat laut. Butuh beberapa menit baginya untuk mengingat gambar yang dia gambar ketika dia masih muda. Bagaimana? Tahukah kamu, aku yang membuat ini. Yanrong tersenyum saat mereka berjalan maju. Ketika mereka sampai di pintu, pemimpin itu menendang tulang kering Feng Jiu, membuatnya berlutut di depan Yanrong yang duduk di tangga. Hahaha, aku membangun ini. Yanrong dengan gilanya berdiri dan berbalik, memutar tubuhnya sambil merentangkan tangannya ke samping. Aku yang membangun ini, aku yang membangun ini, sarang cinta milikku dan kakak Feng. Hahaha. Feng Jiu menyipitkan matanya dan menatap Yanrong. Sepertinya dia menjadi gila setelah apa yang terjadi di pesta dansa. Setelah Yanrong berhenti, dia maju ke depan dan menamparkan Feng Jiu yang masih berlutut di tanah. BITCH, aku membuat rumah ini. Rumah ini seharusnya menjadi milikku dan sarang cinta kakak Feng. Yanrong berulang kali menamparkan Feng Jiu hingga bibirnya berdarah. Yanrong meninju dan menendang tubuhnya hingga dia terjatuh ke tanah. Feng Jiu segera melindungi perutnya dan meringkuk dalam posisi janin agar perutnya tidak terkena pukulan. Yanrong tertawa sambil menendang dan meninjunya. Dia tampak seperti orang gila yang berkeliaran. Orang-orang yang disewanya hanya melihat mereka berdua sementara mereka menahan gerakan Feng Jiu untuk mencegahnya membalas serangan Yanrong. Feng Jiu merasa tubuhnya seperti ditabrak buldoser tetapi dia tidak pernah menangis atau berteriak kesakitan. Dia hanya mengertakkan gigi sambil terus melindungi perutnya. Bayi kecil, tolong tunggu sebentar. Ibu tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Ibu akan melindungimu jadi tunggu sebentar, oke. Yanrong akhirnya berhenti memukuli Feng Jiu. Feng Jiu terbaring di tanah. Mulutnya berdarah dan tubuhnya dipukuli sampai babak belur. Gaunnya sekarang sangat kotor dan rambutnya berantakan. Dia terlihat lebih buruk dari seorang pengemis. Bawa dia masuk. Yanrong memasuki rumah dan membuka salah satu ruangan di dalamnya. Pria yang membawa Feng Jiu melemparkannya ke tempat tidur. Feng Jiu secara naluriah menjaga perutnya dan meringkuk ke belakang. Yanrong, apa yang kamu inginkan? Cukup dengan kegilaanmu. Apapun yang kamu lakukan, Min Feng tidak akan mencintaimu. Kamu hanya menyakiti dirimu sendiri. Berhenti sekarang sebelum terlambat. Yanrong tertawa saat mendengar kata-kata Feng Jiu. Berhenti. Tidak, sayang. Aku tidak akan melakukannya sampai aku menghancurkanmu. Melihat, ini hadiahku berikutnya untukmu layanan bercinta gratis. Hahaha, apakah kamu menyukainya? Aku tidak sabar untuk melihatmu disetubuhi oleh pria yang berbeda. Mari kita lihat apakah kakak Feng masih mencintaimu setelah kamu dipermalukan oleh mereka. Ah, aku ingin melihat ekspresimu saat kamu sedang dipermainkan dan disiksa. Yanrong tertawa dan bertepuk tangan. Pegang dia dan telanjangi dia. Bab 110. Bos, kami akhirnya menemukan koordinat Nyonya Muda. Chen Hao kembali membawa netbook kecil. Itu dipasang dengan monitor pelacakan terbaru yang dihubungkan dengan kalung berbentuk bunga Feng Jiu. Sayangnya, mereka terlambat satu langkah. Yanrong bisa melihat kalung Feng Jiu. Dia sudah mengikatkan kalung itu pada seekor burung untuk memancing Min Feng pergi. Min Feng duduk di belakang mobil sementara Chen Hao pergi dari hotel. Dia pasti akan menghukum bawahannya yang tidak kompeten karena gagal mengamankan keselamatan Feng Jiu. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan hukuman mereka. Mereka harus menemukan istri dan anaknya terlebih dahulu. Dia harus menemukan jalan keluarnya dengan segala cara. Wajah Min Feng menjadi gelap ketika dia mengingat apa yang dikatakan kepala polisi. Semuanya direncanakan untuk memancing Feng Jiu keluar. Jika mereka memutuskan untuk membunuh Feng Jiu pada hari ulang tahunnya, mengapa keluarga cabang perlu memancing Feng Jiu menjauh dari daerah itu? Menurut polisi, ledakan terjadi jauh dari ruang serbaguna hotel. Itu ditempatkan di sudut terpencil hotel. Jika mereka ingin membunuh Feng Jiu, bukankah seharusnya mereka meletakkan kotak-kotak itu di dalam venue untuk memastikan Feng Jiu pasti mati akibat ledakan tersebut? Keuntungan apa yang akan mereka dapatkan jika mereka menculik Feng Jiu alih-alih langsung membunuhnya? Min Feng masih berpikir keras. Dia merasa ada sesuatu yang hilang tetapi dia tidak bisa menunjukkannya.
Jika dia adalah Feng Jun, untuk menghindari kecelakaan apapun, dia pasti akan membunuh Feng Jiu dalam sekejap alih-alih menculiknya dan membawanya ke suatu tempat. Dibutuhkan banyak upaya untuk melakukan itu. Min Feng merasa kepalanya mulai sakit. Dia mencubit bagian tengah alisnya. Dia merasa bingung. Dia tidak dapat memahami rencana Feng Jun. Dia masih belum bisa menemukan alasan mengapa Feng Jun menculik Feng Jiu. Bos, kita sudah sampai. Min Feng mengarahkan kepalanya ke arah jendela dan melihat keluar. Tempat itu penuh dengan pepohonan dan jauh dari kota. Min Feng segera keluar dari mobil dan mulai berjalan menuju hutan. Chen Hao, polisi dan pengawal Min Feng juga mengikutinya. Min Feng dan yang lainnya mencari tempat itu secara menyeluruh selama hampir setengah jam tetapi mereka masih tidak dapat menemukan jejak Feng Jiu. Setiap kali mereka mendekati sinyal itu akan menjauh dari mereka. Mereka memutuskan untuk tidak memanggil Feng Jiu agar tidak mengagetkan musuh sehingga mereka hanya bisa mencari dengan tenang. Sudah 1 jam sejak kejadian ledakan namun Feng Jiu masih belum hilang. Min Feng tidak dapat menahannya lagi dan memerintahkan pengawalnya untuk berpisah dan mengintai jauh-jauh. Beberapa menit kemudian, salah satu pengawalnya berlari ke arahnya sambil memegang seekor burung. Bos, ini. Pengawal itu tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Min Feng dan hanya bisa memberinya burung yang ditangkapnya. Ketika Min Feng melihat kalung yang diikatkan pada tubuh burung itu, dia merasa dunia seperti hancur. Itu adalah kalung berbentuk bunga milik Feng Jiu. Bagian tengah bunganya adalah batu delima merah. Di dalam batu rubi itu ada alat pelacak microchip. Sialan, kembali, sekarang. Min Feng meraung dan berlari kembali ke mobilnya. Min Feng menarik kalung itu dan membuang burung itu. Ketika dia sampai di mobilnya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Pencarian mereka untuk Feng Jiu menemui jalan buntu. Bagaimana musuh mengetahui tentang kalung itu? Min Feng merasa ada sesuatu yang salah. Orang yang menculik Feng Jiu sepertinya bukanlah Feng Jun atau seseorang dari keluarga cabang. Musuh sangat berpengetahuan tentang dia dan gerakannya, seolah-olah musuh sudah mengenalnya sejak lama. Tiba-tiba, Min Feng menyadari sesuatu. Satu-satunya yang memiliki dendam terhadap Feng Jiu selain keluarga cabang tidak lain adalah Yanrong. Min Feng memucat saat dia mengingat setiap kecelakaan yang dialami Feng Jiu. Pelakunya sangat mahir menyembunyikan jejaknya seolah-olah mereka sangat mengenalnya. Ternyata Yanrong lah yang membuat rencana di belakang punggungnya. Itu masuk akal. Hanya Yanrong yang mengenalnya dengan baik dan memahami karakternya. Dia bisa saja merencanakan sesuatu yang mengerikan seperti ini. Min Feng akhirnya menghubungkan titik-titik itu. Mengapa Feng Jiu malah diculik bukannya langsung dibunuh? Mungkin rencana Yanrong untuk menyiksa Feng Jiu terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Min Feng mengertakkan gigi. Jika aku tahu kamu benar-benar dalang di balik ini, aku bersumpah, aku tidak akan membunuhmu tetapi menyiksamu sampai mati. Yanrong, jangan berpikir bahwa aku akan melepaskanmu hanya karena kamu pernah menyelamatkan saudaraku. Tangkap dia dan telanjangi dia. Yanrong berteriak dengan marah sambil mengarahkan jarinya ke Feng Jiu. Feng Jiu segera berlari mundur hingga tiba di tepi tempat tidur, dekat meja samping. Matanya penuh tekad tanpa sedikit pun rasa takut. Saya harus mengulur waktu dan mencari waktu. Aku tidak bisa membiarkan mereka mempermalukanku atau aku akan keguguran. Yanrong, kenapa kamu melakukan ini? Kamu menghancurkan hidupmu. Yanrong tertawa mengejek. Dia tertawa dan tertawa sampai tawanya berubah menjadi isak tangis. Menghancurkan hidupku. Dia menjerit saat air mata jatuh di pipinya. Ini semua salahmu. Sejak muda, aku sudah jatuh cinta pada kakak Feng. Dia tidak menyukai wanita kecuali aku. Kamu dengar aku spesial. Aku bekerja keras untuk membuatnya mencintaiku tapi kau menghancurkan semuanya. Ini salahmu. Ini semua salahmu. Yanrong dengan gila menarik rambutnya sambil tertawa gila-gilaan. Dasar jalang. Aku tahu kamu hanya mengulur waktu. Hahaha. Sayang sekali, kamu akan merasakan penderitaan dan penghinaan yang sama seperti yang aku rasakan saat kamu membiusku. Yanrong menggaruk kulitnya saat dia menatap tajam ke arah Feng Jiu. BITCH. Tahukah kamu bagaimana perasaanku ketika laki-laki itu menjilat tubuhku? Aku tidak bisa berhenti berteriak dan memohon lebih meskipun aku merasa jijik. Mau tak mau aku merasakan dorongan mereka dan mengerang kenikmatan saat mereka menabrak tubuhku. Tahukah kamu berapa kali aku ingin mati setelah aku dinodai oleh mereka? Aku sangat malu melihat kakak Feng. Apakah Anda tahu bahwa
Feng Jiu merasakan sesuatu merayapi kulitnya. Ketika dia memikirkan pria lain yang membelai tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil jijik. Dia tidak ingin mengalami hal-hal yang dialami Yan Rong. Satu-satunya pria yang ingin dia tawarkan tubuhnya adalah kepada Min Feng. Tidak ada yang lain. Min Feng, di mana kamu? Feng Jiu masih ingat ketika Min Feng berkata, "Aku di sini, aku akan melindungimu." Di telinganya setiap kali dia memeluknya. Dia berdoa agar Min Feng segera menemukannya. Min Feng, cepat. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.